Salam, perkenalkan nama saya Michael Akira Pramudia Ananda, NIM 21G10124, kelas 1 dari Spreadsheet, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pivot table dan pivot chart, dan juga setelah ini akan menjelaskan mengenai makro dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester dalam bentuk video yang akan saya upload dalam YouTube. Ya, pertama-tamanya terdapat cara membuat pivot table. Dalam membuat pivot table kita memerlukan data dulu. Ini misalkan contoh dari data suatu penjualan ya, kita bisa ambil. Setelah kita ambil ini untuk membuat pivot table, kita melakukan di insert, lalu mencet pivot table. Setelah ini sudah terpilih, kita dapat new worksheet. Oke. Dan di sini kita dapat membuat pivot table. Ini bisa diganti juga. Nah, dalam pivot table ini kita misalkan itu bisa memilah-milah data yang kita inginkan. Misalkan kita ingin mengetahui jenis barang suatu tadi toko tersebut, juga ada jumlah yang terjual, lalu juga ada total dari pendapatan. Lalu juga untuk filternya yang bisa kita cari-cari, misalkan kita bisa membagikannya dalam tanggal transaksi. Tanggal transaksinya kita beri di filter. Nah, dari sini kita ini dapat melihat misalkan tanggal transaksi pada 9 Mei. Nah, terdapat penjualan seperti ini. Lalu pada 22 Desember terdapat penjualan ini, dan seterusnya. Nah, pivot table ini sangat berguna dalam agar kita dapat memilah-milah data. Lalu untuk membuat chart dari pivot table, kita dapat memilih ini, lalu kita ke insert dan klik pivot chart. Pivot chart pilih yang kita inginkan. Misalnya ini gini. Kita pencet OK. Dan di sini kita dapat melihat garis performa dari penjualannya ya. Nah, di sini misalkan kita juga bisa ganti stylenya seperti ini misalkan. Kita juga dapat memberi ini jangan terus total pendapatan setiap pendapatan barang dagang. Nah, kita bisa save. Nah, ya, untuk ini yang pivot table.
Jadi kita membuatnya dalam Excel, dan untuk melakukan makros kita perlu pada option dulu dan custom ribbon, dan pastikan developer sudah dicentang. Bila sudah centang, kita dapat ke developer ini, lalu kita tekan Visual Basic. Pada Visual Basic kita bisa masukkan insert dan user form. Untuk formnya ini kita dapat beri gambar pula menggunakan picture. Kita dapat pilih gambar seperti misalkan contohnya ini, dan bila gambarnya terlalu terpotong kita dapat pilih picture size mode dan pilih mode stretch agar terlihat penuh. Lalu setelah itu kita dapat menambahkan judul menggunakan tab label. Misalkan ini mengenai jam shift barber shop AB, nah gitu ya. Ini ininya juga bisa kita ganti fontnya melalui ini font. Kita bisa milih misalkan Comic Sans, biasanya saya pakai ini lumayan bagus. Lalu size-nya bisa sekitar 20, 22. Saya akan menggunakan 24. Pastikan ini pas. Bila sudah, kita bisa copy paste. Ini labelnya ini copy paste. Kita letakkan di sini dan kita masukkan isinya, kayak captionnya. Yaitu yang pertama ada nomor. Lalu ini kita bisa copy paste lagi. Lalu ada pukul. Lalu ada shift. Lalu ada kehadiran. Dan yang terakhir ada keterangan. Ini bisa kita delete saja, kelebihan satu. Ini captionnya keterangan. Ini bila sudah, kita dapat masukkan selanjutnya. Ini untuk text box yang akan dapat kita isi untuk setiap komponennya ini ya. Ini text box ini kita isi teks no. Nah, kita bisa. Lalu kita copy paste. Kita paskan. Maaf, sudah kendala lagi. Lalu setelah ini kita teksnya bisa namanya dikorespondenkan dengan yang labelnya, ini berarti teks buku. Nah, dalam penamaannya yang ini
text shift. Yang ini teks kehadiran. Dan yang ini teks keterangan. Ini mungkin bisa agak diperbesar. Ayo. Sudah, namanya sudah diganti. Aduh, lupa ganti font. Ini fontnya agak diperbesar saja. Jadi misalkan 20 gini. Bisa gini. Dari 20 mereka. 20 oke. Ini 20. Oke. Mana nih? Ayo. Font. Nah. 20. Yang ini 20. Nah, sudah. Kita juga akan memasukkan comment button. Nah, di sini comment buttonnya akan saya beri nama comment button. Ini sudah saya edit di sini, comment button masuk. Dan captionnya bisa saya ganti menjadi misalkan enter. Dengan fontnya saya ganti lagi menjadi misalkan CC Wildwords ini. Terlalu tebal. Ini, lalu saya juga bisa copy lagi. Ini copy, paste. Saya taruh di sini. Dan yang ini saya ganti namanya menjadi comment button. Sini dituliskannya si comment button keluar. Ini captionnya bisa ganti exit untuk nanti kita keluar. Nah, setelah ini sudah. Bila sudah jadi begini, sudah cukup baik. Misalkan mau ganti warna, tapi saya sudah emang konsep hitam putih ini sudah bagus. Setelah kita sudah membuat ini, kita dapat memasukkan kodenya. Kita double klik, biasanya ini bisa kita delete semua. Sudah, lalu kita masukkan kode yang sudah saya sedikit otak-atik sedikit. Ini bisa di copy, lalu dimasukkan ke dalam sini. Ini bisa ya, jadi datangan biar rapi. Jadi bila teksnya no, ini ada no, ada full, ada shift, ada kehadiran, ada keterangan. Nah, lalu kita ini save. Dan mari kita coba jalankan. Misalkan ini 1, ini kehadirannya
hadir, tetapi terlambat misalkan, ini seharusnya sudah bisa. Saya memencet enter karena tadi tulisannya sudah sama, comment masuk. Nah, tetapi saat ini saya klik method or data member itu tidak bisa ditemukan. Padahal private sub CMT masuk itu sudah sama dengan nama ini. Jadi saya tidak tahu harus apa. Tetapi seharusnya coding dan apa yang sudah saya masukkan sudah benar. Ini sudah seperti dalam row sini. Di row Excel-nya. Barber. Ini sudah sama seperti yang lain. Dan bila kosong insert. Bagus data. Lalu juga bila comment button keluar, ini kita mainkan lagi, ini comment button keluar, exit, bisa keluar. Tetapi saat kita masukkan comment button ini, comment button masuk tidak bisa ditemukan. Jadi saya tidak tahu, seharusnya sudah bisa. Sekian dari saya, maaf saya tidak bisa mengerjakan ini tidak bisa saya mengerjakan dengan sempurna mungkin. Seharusnya sudah bisa karena saya sudah melakukannya sesuai buku, sesuai ajaran yang telah diajarkan. Terima kasih.